Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti di asisteni saya ya, yang memindahkan slide-nya. Baik, kita membicarakan materi pertama dari pertemuan kita yang pertama, yaitu hukum kesehatan. Jadi hukum kesehatan ini dari kata hukum dan kesehatan. Nah, sekarang apa itu arti hukum kesehatan? Gitu ya. Ini dari sekian banyak mahasiswa tentu semuanya atau sebagian besar mungkin ya pernah dihukum, begitu ya. Saya dulu juga pernah dihukum, setidak-tidaknya dihukum sama siapa? Sama guru, sama orang tua, begitu ya. Nah, arti hukum seperti itu. Nah, dihukum orang tua seperti apa? Misalnya dicubit begitu ya. Nah, hukuman itu yang seperti itu diartikan sebagai hukum dalam artian sanksi, ya. Hukum dalam arti sanksi artinya didapat sanksi. Jadi hukum itu bisa berarti sanksi, gitu ya. Tapi bisa juga hukum itu artinya yang lain, misalnya ya. Sudah kita ikuti saja gimana aturan hukumnya. Nah, gitu ya. Pada saat kita bilang ikuti aturan hukumnya, artinya hukum itu sebagai sesuatu tentang yang nomor satu itu, yaitu tentang disiplin, suatu ajaran tentang kenyataan yang ideal dan real, yang disebut dengan aturan. Ya, hukum sebagai aturan, bisa begitu juga. Tapi pada saat kita itu, misalnya contohnya, waktu kita ada di perempatan jalan, ya, ada lampu bangjo, ya, merah hijau itu ya. Pada waktu hijau kita jalan, pada waktu merah kita jalan atau berhenti, harusnya berhenti. Tapi karena nggak ada polisi, ya, kita lampu merah tetap jalan. Artinya apa? Artinya hukum itu mengikut pada petugasnya. Nah, pada saat seperti itu, hukum diartikan sebagai petugas yang nomor 5 itu, ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa hukum itu bisa memiliki banyak arti. Ya, di situ saya sebutkan, di situ ada 10 gitu ya. Tapi bisa ditambah lagi, arti hukum itu adalah sanksi. Misalnya gitu. Nah, itu hanya sekedar arti hukum, ya. Tapi sering-sering kita membuat arti hukum itu juga sebagai aturan, ya. Aturan yang kemudian aturan itu dijadikan pedoman kita berperilaku, ya. Pada saat itu dijadikan pedoman perilaku, maka dia masuk dalam tata hukum yang nomor 3. Oke, itu arti hukum. Next. Nah, hukum yang sering kita bicarakan dalam kuliah, ya, dalam pengajaran itu biasanya adalah hukum dalam artian yang ditulis, yang dibuat oleh penguasa, entah itu wujudnya berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan keputusan menteri, ya, peraturan menteri kesehatan kalau kita bidang kesehatan dan seterusnya. Nah, hukum yang seperti itu, ya, hukum sebagai aturan disebut tata hukum, ya. Dan hukum, ya, yang masih berlaku saat ini, ya, hukum yang masih berlaku saat ini itu disebut hukum positif, gitu. Kalau sudah tidak berlaku tentu bukan hukum positif, gitu. Karena produk hukum kan diganti dengan aturan hukum yang baru, begitu misalnya. Nah, hukum yang sedang berlaku saat ini disebut hukum positif, ya. Artinya bahwa hukum adalah aturan tertulis. Ingat, di sana adalah aturan tertulis, gitu, yang dibuat oleh penguasa. Jadi harus dibuat oleh penguasa. Itu disebut sebagai hukum dalam artian tata hukum. Penguasa di situ bisa kalau negara ya pemerintah. Tapi kalau kemudian di lingkungan Poltekkes ya direktur gitu ya, Kaprodi, Kajur itu pimpinan juga, penguasa juga. Maka aturan-aturan yang dibuat oleh mereka kalau tertulis itu bisa dimaknai sebagai hukum. Next. Kemudian hukum, ya, diajarkan kepada kita semua, ya, dan dibuat oleh penguasa. Hukum itu adanya ditujukan harus untuk mensejahterakan manusia. Ya, konsepnya harus begitu. Jadi hukum adanya itu untuk mensejahterakan manusia. Begitu. Jadi kalau hukum itu tujuannya adalah membuat manusia menjadi enak hubungan aktivitinya. Ya,
manusia selalu melakukan aktivitas dan dalam aktivitas tersebut selalu berhubungan dengan orang lain. Ya. Orang tua dengan anaknya, ya. Antara siswa dengan gurunya, antara penjual dengan pembelinya, ya. Kemudian kalau di jalan raya antar pengguna jalan raya, begitu ya. Jadi manusia selalu melakukan hubungan dengan manusia yang lainnya. Akibatnya kalau dia berhubungan dengan manusia yang lainnya, maka terjadilah apa yang disebut dengan lalu lintas sosial. Nah, supaya lalu lintas sosial itu berjalan lancar, ya, maka dibuatlah aturan, dan aturan itu disebut hukum. Tujuan dari adanya aturan itu adalah mencegah terjadinya penindasan dari yang kuat ke yang lemah, ya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penindasan dari yang kuat ke yang lemah. Karena umumnya yang kuat itu menindas yang lemah. Nah, untuk supaya tidak terjadi seperti itu, maka perlu dibuat hukum. Selain itu juga hukum untuk menertibkan hubungan antar manusia supaya lalu lintas sosial itu lancar, nggak macet gitu ya. Baik, next. Arti hukum sudah, sekarang arti kesehatan. Sehat, ya, kita pahami banyak hal, ya. Secara umum orang akan melihat sehat itu dari kondisi fisiknya. Kalau orang itu tekanan darahnya normal, kolesterolnya normal, ya, kemudian fisiknya sehat, ya, kita lihat sebagai orang yang sehat gitu ya. Sehat dalam konsep seperti itu sehat fisik, ya. Sehat itu bisa sehat fisik gitu. Itu yang paling sederhana gitu ya. Tapi manusia walaupun sehat fisiknya, tapi kalau dia itu kemudian monjok di rumah sakit jiwa, ya tentunya disebut sakit. Jadi sehat tidak bisa hanya fisik, maka sehat harus mulai memperhatikan aspek apa? Psikis jiwa gitu ya. Orang yang fisiknya sehat, jiwanya sakit, ya disebut sakit jiwa, dan orang itu disebut juga orang sakit gitu ya. Jadi sehat tentu memperhatikan aspek fisik dan aspek psikis gitu ya. Tapi tentu juga memperhatikan aspek yang lain gitu ya. Kita lihat ya, di sana ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 itu Undang-Undang Kesehatan yang lama, ada konsep badan, ada konsep jiwa, tapi juga ada konsep sosial. Ya. Konsep sosial itu adalah ya, hubungan antar manusia di dalam kehidupan masyarakat, itu disebut dengan konsep sosial. Nah, menurut Undang-Undang 23 ya, tahun 92, kondisi sehat adalah kesehatan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif. Ingat, hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi, begitu. Itu konsep jiwa ya, sehat menurut Undang-Undang 23. Yaitu sehat badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Produktif secara sosial yaitu bisa bekerja sama dengan orang lain, produktif secara ekonomis yaitu bisa menghasilkan uang. Itu konsep sehat menurut Undang-Undang Nomor 2392. Ya. Kemudian next coba. Nah, ini adalah sehat ekologik. Ya, pada saat sehat ekologik, maka di sana mulai memperhatikan aspek lingkungan, yaitu apa? Environment. Ya. Kemudian juga mulai memperhatikan aspek agen, ya. Agennya di sini adalah penyebab penyakit. Gitu ya. Disebut sehat secara ekologis apabila terjadi keseimbangan ya antara agen dan host. Ya, hostnya manusia. Agennya penyebab penyakit. E-nya di tengah. E-nya itu environment, lingkungan, gitu ya. Nah, jadi gambar yang di tengah itu merupakan kondisi imbang antara agen dan host, ya, agent dan host, ya, yang itu kemudian disebut sehat. Kalau agennya terlalu kuat, hostnya lemah, ya disebut tidak imbang. Kalau tidak imbang maka disebut sakit. Yang nomor 1. Nomor 2 juga disebut kondisi tidak sehat atau sakit. Ya. Nomor 3 juga begitu. Andaikan environmentnya bergeser ke arah hostnya. Ya, karena bergeser ke arah host maka agentnya menjadi turun. Ya. Atau agentnya mendekati environmentnya, lingkungannya mendukung
agent, maka hostnya turun. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau yang hostnya itu bergeser ke arah host ya. Misalnya musim hujan ya, musim hujan maka terjadi banyak genangan air. Karena banyak genangan air kemudian banyak nyamuk kemudian terjadi penyebaran DB gitu ya. Jadi lingkungan malah mendukung agent, mendukung tumbuhnya penyebab penyakit, sehingga manusianya menjadi lemah, begitu ya. Kalau yang sebaliknya itu misalnya agentnya kemudian malah lemah, hostnya kuat, itu contohnya apa? Orang yang banyak minum antibiotik sehingga tubuhnya menjadi steril, maka orang seperti itu bisa diare. Kenapa kok begitu? Karena untuk bisa sehat orang itu tetap butuh kuman di dalam ususnya, begitu ya. Nah, kondisi-kondisi itu bisa mempengaruhi keseimbangan. Artinya sehat menurut konsep ekologik adalah keseimbangan antara host, agent ya, dengan environment yang tepat di tengah. Oke, itu konsep ekologi. Kemudian next. Nah, model Vimenso tadi sudah saya sampaikan ya, sehat Vimenso itu adalah sehat yang memperhatikan aspek fisik ya, aspek mental ya, dan aspek sosial. Tiga-tiganya harus diperhatikan dengan baik. Ya, fisiknya sehat, mentalnya juga sehat, sosialnya juga sehat. Maka orang seperti ini disebut sehat Vimenso atau sehat holistik. Ya, gitu. Nah, bisa juga saya gambarkan ya keadaan tiga hal yang seimbang ini sebagai segitiga gitu ya. Nah, segitiga gitu. Fisiknya sehat, mentalnya sehat, sosial juga sehat. Segitiga sama kaki gitu. Tapi fisik, sosial, dan mental ini menyatu dalam satu konsep yang disebut dengan host. Nah, dalam konsep ekologi tadi. Jadi host, agent itu pihak luar, jadi penyebab penyakit. Oke. Sehingga sehat harus next ya, harus memperhatikan aspek fisik, mental, sosial ya, dan memungkinkan hidup produktif begitu. Kemudian ada juga sehat menurut konsep ekologi tadi, ada host, ada agent, ada environment, ada tiga konsep itu. Dan ini kemudian kita gabungkan semuanya ya, next. Nah, arti hukum kesehatan akhirnya ya. Hukum tadi kita lihat dalam artian sebagai tata hukum yang wujudnya berupa aturan-aturan. Sementara sehat gambarannya seperti tadi, memperhatikan aspek fisik, mental, sosial, lingkungan gitu ya. Kemudian juga penyebab penyakit. Nah, maka hukum kesehatan definisinya kemudian menjadi segala macam aturan. Jadi segala aturan ini menjadi definisi yang kemudian bertujuan ya terkait dengan pengertian untuk usaha mencapai sehat. Ini disebut dengan definisi hukum kesehatan. Jadi segala aturan yang terkait dengan pengertian dan usaha untuk mencapai sehat. Nah, tadi kita tahu untuk mencapai sehat itu lingkungannya harus baik. Maka undang-undang lingkungan disebut juga sebagai bagian dari hukum kesehatan ya. Undang-undang untuk sehat butuh obat ya, maka undang-undang obat itu terkait juga dengan hukum kesehatan. Undang-undang obat itu misalnya undang-undang psikotropika, narkotika gitu ya. Begitu. Nah, dari sini kita lihat next ya. Cabang-cabang hukum kesehatan. Untuk sehat orang butuh ya, kan terkait untuk sehat itu butuh SDM. Butuh sarana, butuh metode, butuh ekonomi, macam-macam itu ya. SDM-nya contohnya apa? Dokter, perawat, bidan, laboran ya, termasuk di dalamnya di sini adalah apa? Terapis. Ya, terapis itu termasuk juga tenaga kesehatan gitu ya. Sarananya apa? Sarananya rumah sakit, puskesmas, laboratorium, poliklinik, dokter praktek, itu semua sarana-sarana, termasuk nanti terapis praktek itu juga menjadi sarana praktek pribadi. Next. Nah, dari gambaran yang ada kita bisa melihat cabang-cabang hukum kesehatan.
Kalau dokter, kajiannya nanti disebut hukum kedokteran. Kalau bidan, hukum kebidanan. Nanti kalau terapis, hukum tentang terapis gitu. Jadi terkait dengan ortotik prostetik itu aturan-aturan khususnya apa. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan sarana rumah sakit, maka muncul hukum perumah sakitan. Jadi ini hukum kedokteran, hukum perumah sakitan, hukum tentang kepuskesmasan, hukum tentang kebidanan, hukum tentang keterapisan itu merupakan cabang-cabang dari hukum kesehatan. Next. Nah, jadi kita sudah tahu apa itu definisi hukum kesehatan, cabang-cabang hukum kesehatan. Nah, tujuan dari adanya hukum, tadi hukum itu kan ditujukan untuk supaya lalu lintas sosial menjadi lancar. Dengan lancar maka hidup menjadi damai. Konsepnya kan begitu. Kemudian upaya untuk mempertahankan perdamaian itu dilakukan oleh hukum. Jadi hukum itu tujuannya supaya kehidupan ini menjadi sejahtera. Nah, kesejahteraan yang dilahirkan oleh hukum itu berupa munculnya keadilan. Adil ya. Jadi keadilan itu merupakan konsep kesejahteraan yang diharapkan bisa dimunculkan oleh hukum. Jadi hukum itu tujuannya untuk mensejahterakan manusia ya, dengan cara melahirkan keadilan. Konsepnya begitu. Jadi kedamaian yang terbentuk salah satunya adalah dengan terwujudnya keadilan ya, di slide paling bawah itu. Next. Nah, keadilan tidak berarti sama rata sama rasa ya, tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau seorang anak SD ya, orang tua ya punya anak, satunya SD, satunya mahasiswa gitu ya. Tentu uang sakunya beda, yang SD masih diantar jemput. Maka uang sakunya ya cukup paling hanya 3.000 atau 5.000. Tapi mahasiswa berangkat sendiri, bawa kendaraan ya butuh bensin, nanti makannya juga pulangnya mungkin malam ya, butuh makan, maka mungkin uang sakunya banyak, mungkin 20.000 atau 50.000 sehari, begitu ya. Jadi tidak harus sama rata. Orang tuanya berbuat adil pada anaknya yang satu SMA, yang satu SD, satu mahasiswa, tapi tidak diberi uang saku yang sama. Kenapa? Memang hukum tidak harus sama rata, tapi konsep keadilan harus dilahirkan. Nah, di sini Aristoteles menggambarkan keadilan ada dua konsep, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Next. Nah, keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan pada setiap orang tapi menurut jatah jasanya ya, jatah jasanya. Orang itu kan memiliki jasa, tapi jasanya tiap orang kan berbeda-beda di dalam kehidupan ini gitu. Contoh yang paling klasik adalah bahwa tiap warga negara itu berhak menjadi presiden, tapi tetap yang jadi presiden ya satu gitu ya. Kenapa? Ya dia yang terpilih, ceritanya begitu. Jadi jatahnya bisa berbeda-beda, tapi semuanya mendapat peluang yang sama. Keadilan seperti itu disebut keadilan distributif. Jadi pemberian itu diperoleh berdasarkan jasanya. Kemudian yang kedua, keadilan komutatif. Next. Nah, keadilan ini adalah keadilan ya yang diberikan sama rata. Contohnya, contoh yang paling sering adalah undang-undang lalu lintas. Ya. Hukum lalu lintas, semua orang kalau lampu merah ya berhenti gitu ya. Tentu ada yang dikecualikan, ambulan dan sebagainya, tapi itu kan berlaku seluruhnya. Semua orang bisa mendapatkan haknya kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau jalan. Nah, ini disebut keadilan komutatif. Jadi keadilan komutatif itu ya keadilan yang diwujudkan dalam bentuk sama rata gitu. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan SD ya, nggak melihat siapa saja di sana, semua orang berhak untuk sekolah di SD, itu menjadi wajib gitu kan. Itu keadilan komutatif begitu. Next. Hukum ini buatan manusia ya, selama buatan manusia maka kita menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna gitu ya, yang paling bawah itu.
Manusia tidak sempurna. Sehingga kita mesti memaklumi. Artinya memaklumi itu perlu selalu ada revisi dari aturan, ya. Karena tidak sempurna maka bisa ada risiko tidak adil, ya. Bahkan undang-undang yang baru pun bisa berisiko tidak adil juga, begitu. Maka perlu diganti terus, begitu ya. Lanjut. Yang perlu dipahami selanjutnya adalah berdasarkan isi, ya, hukum itu, maka dilihat ada dua, aturan umum dan aturan khusus, begitu. Artinya, lanjut. Aturan umum adalah aturan yang diberlakukan untuk semua orang. Ingat, semua orang tanpa pandang bulu. Ini disebut aturan umum. Ya. Jadi di sini penguasa dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian membuat sebuah aturan. Nah, aturan itu berlaku untuk seluruh orang. Contohnya undang-undang lalu lintas. Itu kan berlaku untuk semua orang. Undang-undang pendidikan berlaku untuk semua orang. Semua orang kalau mau jadi terapis ortotik prostetik harus kuliah di OT. Mau jadi dokter nggak bisa kuliah di OT, begitu ya. Untuk kuliah untuk bisa jadi ahli ortotik prostetik ya sekolahnya di OT. Itu berlaku untuk semua orang. Nah, aturan seperti ini disebut aturan umum. Ya, next. Contoh aturan umum tadi ya, pengendara di jalan umum gitu ya. Orang dilarang mencuri, dilarang membunuh. Nah, ini aturan-aturan sifatnya umum. Nah, dari aturan yang umum itu ya, nanti akan muncul ya, kalau terkait tentang imoralitas yang nomor orang dilarang mencuri, membunuh, itu nanti dikonsepkan sebagai perbuatan pidana. Nah, nanti akan muncul hukum pidana. Kalau kemudian orang harus berjalan di jalan kiri menurut undang-undang lalu lintas, lampu merah berhenti, itu nanti masuk ke konsep-konsep administrasi, gitu ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Aturan khusus, next. Nah, kalau aturan khusus itu pemerintah membuat aturan, setelah aturan itu dibuat, orang boleh memakai, boleh tidak, gitu. Jadi boleh dipakai, boleh tidak, terserah. Ya, kenapa kok bisa begitu? Tergantung dari para pihak yang bertikai. Ingat, di sini mesti kalau hukum itu ada para pihak yang bertikai, gitu ya. Jadi ada orang A, orang B. Nah, mereka bertikai. Contohnya adalah misalnya pinjam meminjam. A pinjam, ya. B yang memberi uang, gitu. Ini kebetulan kakak beradik. A itu adiknya, B itu kakaknya. Kak pinjam uangnya berapa? 10.000. Ya sudah, besok diganti loh ya. Ya nanti kalau dapat uang saku dari ayah, misalnya gitu. Besoknya adiknya dapat uang, gitu ya. Nggak dikasihkan ke kakaknya, gitu ya. Kak ini uangnya saya pakai dulu ya. Oh ya silahkan, nggak apa-apa, gitu. Kakaknya bilang begitu. Maka selesai, nggak ada masalah. Dah kamu pakai aja uangnya, nggak usah dibayar, kemarin nggak usah disaur. Misalnya kakaknya bilang gitu, selesai. Jadi selama mereka yang para pihak itu bisa menyelesaikan sendiri masalahnya, maka tidak jadi dipakai aturan itu. Nah, aturan khusus itu sifatnya seperti itu. Jadi aturan khusus tersebut mengatur hubungan antar warga, ya, mengatur hubungan antar warga yang di sana tidak terkait langsung dengan masalah umum. Jadi biasanya masalah khusus. Next. Contoh aturan khusus itu adalah jual beli, ya, tadi hutang piutang, kontrak terapeutik. Nah, termasuk kontrak terapeutik yang kita pelajari dalam hukum kesehatan ini nanti itu masuk dalam aturan khusus. Oke, lanjut. Nah, didasarkan pada isi hukum tersebut, maka aturan hukum yang bersifat umum akan melahirkan satu hukum administrasi dan hukum pidana. Sementara aturan yang sifatkan khusus akan menghasilkan hukum yang disebut hukum perdata. Oke, lanjut. Jadi dari konsep tadi kita mengenal ada 3 aspek hukum yang harus
dipelajari secara umum ya, yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Begitu ya. Nah, di sini saya tulis ada hukum kedokteran. Sebetulnya nanti diganti saja kedokternya dengan misalnya tergantung apa. Kalau di sini terapis ya terapis, perawat ya perawat gitu ya. Ini adalah segala aturan yang terkait dengan profesi terapis. Misalnya kalau di sini kamu terapis ya terapis. Begitu. Oke. Jadi sini hukum kedokteran, kalau di sini adalah terapis ya nanti terapis. Terapisnya apa? Ya ototik prostetik ataupun yang lain-lainnya. Oke. Nah, nanti kalau di sana next terkait dengan masalah terapis ya, maka di sana sesuai dengan isi hukum, maka aspek hukum kesehatan untuk para terapis tetap ada 3 aspek. 1 aspek administrasi, 2 aspek pidana, 3 aspek perdata. Nanti kita bisa kaji lebih lanjut. Ya. Nah, aspek administrasinya next ya. Contohnya aspek administrasinya nanti adalah misalnya dokter itu ya kalau praktek harus punya SIP. Maka SIP itu dipenuhi dengan bukti-bukti, katakanlah kita sudah punya lembaran SIP gitu ya. Kalau nggak punya SIP gimana? Waduh, nanti praktek bisa kena hukuman begitu ya. Jadi aspek administrasi tentunya kalau untuk perawat ke terapi ya ke terapisan begitu. Oke. Dan semua apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum dia itu prakteknya, syaratnya kan biasanya punya SIP. Untuk punya SIP dia syaratnya sudah punya STR. Untuk sebelum punya STR dia harus punya ijazah kan begitu. Nah, semua syarat-syarat yang wujudnya berupa persyaratan administratif. Persyaratan administratif ini biasanya bentuknya adalah berupa formulir. Nah, formulir itu sering juga disebut dengan form gitu ya. Maka sering-sering juga pemenuhan aspek administrasi itu adalah pemenuhan aspek formalitas karena formnya harus lengkap begitu. Next. Nah, contoh lain ya aspek administrasi itu adalah SOP, standar operasional prosedur. Nanti kalau di rumah sakit kamu kerja di rumah sakit harus sesuai dengan SOP, nggak boleh istilahnya membuat cara-cara sendiri karena SOP itu sudah disahkan gitu ya. Standar pelayanan medis, standar medis itu nanti kalau di rumah sakit ada semua gitu ya. Dan kalau seseorang tenaga kesehatan itu tidak bekerja sesuai dengan SOP-nya, dia bisa disebut malpraktek. Malprakteknya tentu malpraktek administrasi dan bisa kena sanksi ya. Tapi ingat sanksinya paling bawah itu ditulis, walaupun itu melanggar administrasi bisa kena sanksi pidana ataupun sanksi administrasi. Dua-duanya bisa juga kena. Oke, next. Aspek perdata. Nah, aspek perdata ini nanti yang paling dominan di dalam pelayanan kesehatan. Terapis juga masuk di sini juga, gitu ya. Jadi, semua kegiatan antara pasien dengan tenaga kesehatan kalau dia melakukan hubungan pelayanan kesehatan maka masuk di dalam aspek perdata. Langsung masuknya aspek perdata. Kenapa? Karena di situ merupakan hubungan antar warga. Selama mereka bisa menyelesaikan sendiri masalahnya ya selesai. Oke ya. Lanjut. Ya, aspek perdata ini ya contohnya ikatan terjadi tidak hanya karena pasien datang ke dokter saja. Artinya terjadi ikatan perdata tidak gara-gara pasien datang ke dokter atau nanti terapis pasien datang ke terapis, tidak. Tapi bisa juga melalui konsep-konsep ius delicto ya. Kalau pasien datang ke dokter atau ke terapis nanti masuknya ke ius contractu, tapi bisa juga latar belakangnya ius delicto. Nah, nanti kita kaji ini di dalam kontrak terapeutik. Next. Oh, ini sudah saya terangkan sedikit. Ius delicto. Ya, terjadinya ikatan oleh karena diatur oleh hukum. Ya. Artinya hukum itu sudah otomatis mengatur. Contohnya, seorang
keluarga, bapak ibu punya anak. Kalau bapak ibu itu kemudian punya anak dari hasil pernikahannya mereka, maka secara otomatis anak itu memiliki hubungan perdata, ya, memiliki hukum perdata dengan ibunya, bapaknya, gitu ya, dengan orang tuanya. Nah, aturan ini sudah dikonsep oleh hukum otomatisnya itu, nggak perlu nunggu pengakuan kamu anakku loh ya, gitu nggak perlu, kecuali anak angkat, beda kan. Nanti kalau anak kandung itu otomatis. Nah, otomatis ini disebut dengan konsep ius delicto. Jadi satu hubungan yang diatur oleh hukum ikatannya itu. Kalau kontrak tidak, pasien datang, ya, kalau kemudian terapis itu mau memeriksa ya terjadi kontrak. Tapi kalau terapisnya nggak mau memeriksa ya nggak terjadi kontrak. Oke, itu ius delicto. Nah, kalau terjadi ya kegagalan di dalam proses aspek perdata, bisa terjadi malpraktek. Nah, malprakteknya bisa dilatar belakangi macam-macam ya. Nanti kita terangkan itu di KTD. Nah, aspek pidana next. Nah, aspek pidana ini pelayanan kesehatan yang di sana ada unsur-unsur yang sifatnya immoral. Contohnya ya menipu gitu ya. Kemudian membunuh pasiennya. Yaitu tentu perbuatan-perbuatan pidana. Maka risikonya bisa kena sanksi pidana. Next. Baik. Nah, jadi itu gambaran pertama kuliah kita terkait dengan pengertian hukum kesehatan.